Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dengan kelompok mata kuliah Teknik Riset Operasional dan Optimalisasi R01 ingin mempresentasikan dengan judul metode simplex. Nah, dengan anggota kelompok terdiri dari Davananta yang ada di samping saya, terus ada saya sendiri, Raihan, dan saya mewakili teman saya yang tidak ikut hadir pada hari ini yaitu Ferry Ardiansyah. Langsung saja ke dalam materi metode simplex. Nah, apa itu metode simplex? Nah, metode simplex ini adalah suatu prosedur aljabar yang bukan secara grafik untuk mencari nilai optimal dari fungsi tujuan dalam masalah-masalah optimisasi yang terkendala. Metode simplex ini merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik. Nah, metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan manajemen yang memiliki variabel keputusan cukup besar, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan sebuah metode yang lebih kompleks, yaitu dengan menggunakan program komputer atau menggunakan metode simplex. Nah, metode simplex ini digunakan untuk yaitu untuk dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linier yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Nah, persyaratan metode simplex. Yang pertama, terdapat persyaratan untuk memecahkan masalah pemrograman linier dengan menggunakan metode simplex, yaitu semua kendala pertidaksamaan harus dinyatakan sebagai bersamaan. Ketiga, ada sisi kanan atau the right side dari sebuah kendala tidak boleh ada yang negatif. Terus yang keempat, ada nilai kanan, fungsinya fungsi tujuan harus 0. Terus yang terakhir, ada semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non negatif. Masuk ke contoh. Nah, di sini terdapat contoh soal metode simplex. Jadi untuk contoh soal ini, yaitu di sini ada variabel z sama dengan 2x1 plus 4x2 sama dengan, kita persamakan terlebih dahulu, jadi z min 2x1 min 4x2 sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada fungsi kendala, yaitu 3x1 kurang dari 5. Maka persamaannya jadi 3x1 sama dengan 5. Lalu di bawahnya ada 5x2 lebih kurang dari 10. Maka persamaannya menjadi 5x2 sama dengan 10. Dan yang ketiga, 0x1 plus 6x2 kurang dari 20. Maka persamaan jadi 8. Yang ketiga itu 8x1 plus 6x2 kurang dari 20. Maka persamaannya menjadi 8x1 plus 6x2 sama dengan 20. Maka langkah selanjutnya kita akan masukkan variabel flex, yaitu x3, x4, dan x5. Langkah selanjutnya kita akan langsung membuat tabel simplex 1. Ya, jadi di sini ada variabel dasar, lalu ada variabel z, x1, x2, x1, x2, x3, x4, sama x5, dan nilai kanan. Langkah selanjutnya kita masukkan variabel z, x3, x4 sama dengan x5. Untuk yang di kolom z kita masukkan nilainya 1, dan untuk variabel x3, x4, x5 kita masukkan nilainya 0, 0, 0 yang ada di kolom z. Lalu kolom x1 kita masukkan nilai min 1. Lalu kolom x2 kita masukkan nilai min 4. Lalu variabel dasar x3 kita masukkan nilai yang ada di kolom x1 yaitu 3, sedangkan untuk x2 sama dengan 0. Untuk variabel dasar x4
yang ada di kolom X1 kita masukkan 0 dan X2 kita masukkan 5. Dan yang terakhir variabel dasar itu X5 kita masukkan nilai yang ada di variabel X1 yaitu 8, sedangkan X2 sama dengan 6. Untuk S3, X4, X5 nilai variabel Z-nya yaitu kita masukkan 0, 0, 0. Untuk X pangkat 3 variabel dasar kita masukkan nilai untuk X3, X4, X5 yaitu 1, 0, 0. Variabel dasar untuk S4 kita masukkan nilainya untuk X3, X4, X5 yaitu 0, 1, 0. Dan variabel dasar X5 kita masukkan nilainya untuk di kolom X3, X4, X5 yaitu 0, 0, 1. Langkah selanjutnya kita memasukkan nilai kanan yaitu 0, 0, 10, 20. Langkah selanjutnya kita akan mencari kolom kunci, yaitu kolom kunci itu nilai negatif yang terbesar. Jadi di sini kita sudah menemukan nilai negatif yang terbesar itu minus 4. Itu ada di kolom X2 yang sudah saya tandakan, itu baris berwarna kuning, itu kolom kuncinya. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari baris kunci, yaitu baris kunci itu yaitu indeks positif yang nilainya terkecil. Jadi caranya itu rumusnya nilai kanan dibagi nilai sebaris pada kolom kunci. Jadi nilai kanan untuk X pangkat 3 yaitu 0 dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci yaitu 0. 0 nilai kanan yaitu 5 dibagi 0 itu tak terhingga. Untuk yang S4 10 yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan yang X pangkat 5 yaitu nilai kanannya 20 dibagi 6 3,33. Maka sudah didapatkan hasilnya. Demikian presentasi dari kelompok saya, kurang lebih mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam presentasi kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.